Sahabat Surya, ternyata di Sungai Citarum dahulu menyimpan mitos ikan raksasa yang menghuni di dalamnya. Menurut cerita legenda bahwa ikan itu bernama Kiai Layung. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ketika Danau Bandung Purba baru surut, tersibaklah bukit-bukit kapur di sepanjang Padalarang Raja Mandala yang kita kenal sekarang. Manusia pun mulai mendiami kawasan-kawasan yang telah kering. Di samping manusia, hidup pula tumbuh-tumbuhan, binatang darat, dan binatang air. Semuanya hidup damai di bawah keseimbangan yang dihadirkan Sang Hyang Tunggal Agung. Dari bukit-bukit kapur itu, terus ke sebelah barat, di mana Sungai Citarum berada, ada sebuah kampung bernama Cihea. Di Cihea, tepatnya di bagian Sungai Citarum ada sebuah lewi, atau bagian sungai yang dalam bernama Lewi Dinding. Karena dalam, air di Lewi Dinding nyaris selalu dalam keadaan tenang. Airnya bersih. Di lewi itu, ada penunggunya. Lebih tepatnya, penguasa tempat itu, yaitu Kiai Layung. Kiai Layung adalah makhluk air berupa ikan kancra raksasa. Jika umumnya kancra berukuran kecil sedang, maka Kiai Layung adalah ikan kancra raksasa. Kiai Layung dipercaya sebagai orang sakti yang kena hukuman dari dewata karena orang tersebut berambisi menjadi yang terkuat di bumi dan ingin menguasai surga. Sebagai makhluk yang kena hukuman, Kiai Layung harus menjalani ritual berjemur di bawah sinar matahari senja atau dalam bahasa Sunda disebut layung. Dalam keheningan lewi dengan air yang tenang, Kiai Layung muncul ke bawah permukaan air dan berjaga di dekat batu pipih yang menghampar. Dia menghangatkan badannya dengan cahaya matahari. Itu juga sebagai upaya agar dia suatu saat bisa kembali menjadi manusia. Bertahun-tahun ketenangan lewi itu dinikmatinya. Betapa tenang hidup tanpa gangguan dan betapa senang dari keheningan itu, dia dapat menyaksikan makhluk-makhluk lain hidup akur. Dan yang lebih penting, ia melihat ikan-ikan kancra lain sebagai ikan kekasih dewata, hidup tanpa ada yang mengancam keselamatan. Hingga suatu hari, ketenangan kawanan kancra yang dipimpin Kiai Layung terusik dengan kehadiran badak-badak yang berenang dan berkubang tanpa etika di sekitar Lewi Dinding. Akibatnya, banyak ikan-ikan kancra mati terinjak, tempat berenang ikan-ikan itu juga menjadi keruh ulah para badak. Meskipun bekas orang sakti, Kiai Layung yang kini berwujud ikan tidak kuasa untuk mengusir badak-badak bertubuh besar dan kuat itu. Maka, Kiai Layung perlu bantuan, dan dia ingat betul siapa yang bisa menaklukkan kekuatan makhluk darat itu. Dengan Aji Panggendra yang masih dimilikinya, Kiai Layung si ikan kancra pun memanggil manusia bernama Kiai Padaratan. Aji Panggendra sampai kepada benak Kiai Padaratan dan dengan senang hati dia segera menyusuri jalan, masuk ke hutan, menuju ke Lewi Dinding. Tiba waktu senja yang cahaya, Kiai Padaratan sudah tahu bahwa sosok yang memanggilnya adalah ikan kancra raksasa yang sedang berjemur.
Setelah mengemukakan situasi yang terjadi, terbersitlah rasa empati Kiai Padaratan kepada Kiai Layung dan bersedia membantunya untuk mengusir badak-badak tak punya etika itu. Namun, sebelum berpamitan untuk menjalankan aksinya, terjadi semacam kesepakatan tak tertulis antara kedua pihak. Sebagai manusia, Kiai Padaratan pasti akan selalu memerlukan air dan segala kehidupan yang terkandung di dalam sungai itu untuk kelangsungan hidup manusia. Maka, Kiai Layung mengizinkan manusia untuk menggunakan air di sepanjang sungai Citarum untuk dimanfaatkan, juga membolehkan bangsa Kancra dijadikan santapan oleh manusia. Setelah kesepakatan itu, Kiai Padaratan beraksi. Dengan kesaktiannya, dan kesaktian beberapa teman yang diajaknya, dia beradu fisik dengan badak. Tentu saja dengan menggunakan senjata dan kemahiran silat, kelompok Kiai Padaratan perlahan-lahan bisa mendesak badak agar pergi meninggalkan kubangan mereka di dekat Lewi Dinding. Badak pergi bergerombol meninggalkan lokasi itu. Seiring berjalannya waktu, Lewi Dinding kembali ke semula, menjadi Lewi yang tenang tempat Kiai Layung berjemur di bawah layung. Nah sahabat Surya, itulah cerita legenda kehidupan di masa dahulu di Sungai Citarum. Cerita ini kami dapatkan dari beberapa sumber, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan perbedaan versi. Terima kasih, sampai jumpa di kisah legenda berikutnya.